Ngapain? Nayu mas, aku, bapak. Ini keren. Oke teman-teman semua ya, alhamdulillah kegiatan high level meeting atau dalam bahasa Jawa Baratnya adalah Pasar Agung ya, dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong percepatan perluasan digitalisasi daerah baru selesai dilaksanakan, dipimpin langsung oleh Pak Gubernur dan 27 kepala daerah atau wakil kepala daerah hadir kabupaten kota. Ya, overall kondisi ekonomi Jawa Barat baik-baik saja saat ini, tapi tetap harus waspada. Ya, inflasi ada di angka 1,47%, ya masih dalam toleransi. Ya, kemudian yang paling rendah ya itu ada di kota Cirebon dan yang paling tinggi ada di kota Sukabumi. Kota Cirebon itu 0,9 lebih ya persen, dan kemudian Sukabumi di atas 2 ya persen. Average rata-rata 1,47%. Tentu kami harus waspada. Kenapa? Karena kalau tidak bisa saja turun deflasi, dan tentu deflasi juga kurang bagus. Karena kalau deflasi yang kesulitan kan ada di ada di produsen, ya kan? Kalau inflasi yang kesulitan ada di konsumen, makanya inflasi harus terkendali di angka 2,5 plus 1% atau minus 1%. Nah, jadi tantangannya kita ke deflasi nih, karena kita pas-pasan ada di 1,47%, kurang lebih seperti itu. Dan Pak Gubernur tadi menyampaikan agar mengkombinasikan ekonomi tradisi dan digitalisasi. Ya, ekonomi tradisi itu kan sederhana banget, seetik mahi loba nyesa. Karena inflasi secara makro kan dimulai dari keluarga. Kalau keluarga bisa mengatur belanja dan pendapatan, ya pendapatan didorong begitu dengan berbagai kreativitas,
Kalau sawah bukan hanya menanam padi, tapi di galengannya ditanam kacang dan lain sebagainya, itu kan ada nilai tambah. Termasuk di depan rumah ditanam cengek atau cabai rawit. Saya kira minimal belanja cengek bisa ditahan. Jadi mengurangi pengeluaran keluarga. Ya, pengeluaran keluarganya diminimalisasi, pendapatan keluarganya dimaksimalisasi, keluarga sejahtera. Lebih jauhnya ya tentu akan punya daya beli, ya, karena pendapatannya bagus. Apabila punya daya beli, saya kira tingkat konsumsi akan meningkat dan itu yang akan menggairahkan, ya, termasuk akan memantik laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang hari ini di kisaran 4,9 ya persen. Kita dorong tahun ini bisa di atas 5%, dan untuk itu kan butuh salah satunya tingkat konsumsi. Consumption harus meningkat, dan tingkat konsumsi meningkat apabila inflasinya terkendali sehingga daya belinya bagus. Kalau daya beli bagus kan bisa belanja, kalau belanja berarti kan mengkonsumsi, dan kalau konsumsi naik maka laju pertumbuhan ekonomi akan naik. Kemudian government spending, belanja pemerintah harus akseleratif tapi tetap berkualitas. Agar apa? Agar dana cepat bergulir di masyarakat, cepat dibelanjakan begitu. Itu government spending, tentu dengan menjaga kualitas, bukan hanya kuantitas, cepat cair, diserap cepat, tapi juga kualitasnya harus akuntabel. Government spending, kemudian investasi. Ya, saya kira investasi Jawa Barat tahun kemarin 251 triliun, tertinggi di Indonesia. Cuma ada persoalan relatif eksklusif. Ya kan, buktinya tingkat investasi yang tinggi tidak berbanding lurus dengan penurunan pengangguran yang signifikan. Berarti ada eksklusivitas. Jadi PR kami adalah investasi yang sudah bagus di Jawa Barat ini harus inklusif. Ya, harus inklusif, bukan hanya padat teknologi, padat modal, tapi juga harus padat karya. Harus ada keseimbangan sehingga bisa menetes begitu ke masyarakat below. Dan tentu yang terakhir adalah ekspor impor. 4 hal itu menjadi concern kita. Jadi bukan hanya inflasi dan digitalisasi, lebih jauhnya kita akan jaga perekonomian Jawa Barat agar tetap stabil dan bahkan jauh lebih baik. Dan yang paling menarik tadi Pak Gubernur, digitalisasi kita hajar, tetapi juga tradisi kita jaga. Itulah keunikan Jawa Barat. Dengan budaya kita membumi, dengan teknologi kita melangit gitu. Sehingga Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bukan hanya kabupaten kota, kita dorong sampai desa. Dan kemarin kan sudah diluncurkan oleh Pak Gubernur. Ya, pendapatan dari belanja desa kita dorong dengan digitalisasi. Ada tambahan tadi dari Pak Gubernur ya Pak ya? Ya. Yang sangat menarik itu ternyata tradisional, Ya, tradisi ekonomi juga tradisi harus menjadi pegangan kita bersama. Karena ada nilai-nilai luhur yang di sana bisa menjadi pegangan bagi kita di dalam melakukan meningkatkan kinerja kita. Tadi ada satu lagi Pak Gubernur juga sampaikan, teman-teman sekalian, bahwa tadi peningkatan investasi nanti oleh pemerintah akan didorong dari sisi pendidikan. Ya. Diciptakan pendidikan-pendidikan yang nantinya tenaganya menjadi terampil dan siap digunakan oleh para investor-investor di mana dia melakukan investasinya. Mungkin yang sebagian besar adalah di industri pengolahan. Jadi saya rasa begitu. Silakan dulu Pak.